Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, hari ini kita berdua mau buat ungkepan ayam karena kan ini kan lagi musimnya lockdown ya. Ya, Istilahnya karantina lockdown. mandiri sih. Kalau lockdown kan Karantina untuk mandiri. negara gede ya. Ya, karantina, jadi nggak boleh kemana-mana. Heeh. Boleh sih kemana-mana ke pasar, tapi mengurangi Aktivitas sama apa namanya? Menjaga jarak menjaga jarak. sama orang lain. Kalau untuk kita berdua nggak apa-apa. Kita sih enggak sih ya, insya Allah. Insya Allah Sehat. aman. Semoga ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di rumah juga selalu diberi kesehatan. Amin. Iya. Oke, kita mulai nih masaknya. Ya, ini sebenarnya ceritanya dari tadi siang sebelum hujan ini kita udah preparing seperti Ya. ini, mau nyoba apa namanya video baking berdua Bareng-bareng. bareng-bareng pertama kali. Ini baru pertama kali sih buatnya. Baru pertama. Iya. Terus tak taunya ya itu kendala hujan. Terus Ini sampai udah kita nunggu yang 3 jam nih. 3 jam. 3 jam kita setting, Iya. kamera udah ditaruh, di sana juga ada, di Mm-mm. situ juga ada kamera kan. Iya, Bang. Banyak kameranya dari depan, samping, kanan, samping, kiri, lengkap. Halo, halo. 3 jam terus kita lihat cuacanya, ya udah nggak apa-apa lah, kita mulai aja. Oke. Keburu lapar. gitu. Keburu lapar, ntar malam kita nggak punya menu makan Iya, malam nih kalau ini kayak untuk kalau makan malam. iya bener, ini rencana untuk menu makan malam. Ini untuk makan malam. By the way, Bapak Avianto sebelumnya udah pernah masak belum? Sudah. Oh sudah, oke. Saya udah sering masak ya. Jadi kalau istri lagi halangan itu saya yang masak. Jadi, Halangan apa nih Bapak? halangan jadi Mas bikinin mie goreng. Nah itu mie goreng, telur ceplok, mie rebus sudah gampang itu. Sama air rebus. Air rebus gitu kan. Oke. Oke, sekarang kita langsung masak aja keburu maghrib. Oke. Udah saya cuci tangannya? Bantu ngapain nih? Udah cuci tangan kan? Cuci Udah tangan bersih pakai semua sabun ya? selama minimal 20 detik. Terus saya harus bantu ngapain nih? Oke, untuk apa namanya? Bahan-bahan yang kita pakai di sini. Di sini ada sekitar 7 siung bawang merah, kemudian 7 siung bawang putih, kemudian kemiri. Di sini kemirinya harusnya agak banyakan, tapi kita cuma ada 4 kemiri di sini. Kemudian daun kunyit 1 lembar disimpul, kemudian daun salam 3 lembar, daun jeruk 3 lembar, jahe 1 ruas, kunyit 1 ruas, lengkuas ini 2 jempol saya apa namanya Siapkan. saya siapkan. Terus Oke. ini 3 batang serai live Pak soalnya ya, Ini ini live. live ya. Live ini loh. Iya, terus ini jinten sekitar setengah sendok teh, 2 sendok teh ketumbar, kemudian lada bubuk sekitar 1 sendok teh. Bisa menggunakan lada yang masih butiran. Namun supaya lebih bagus, seperti kemiri, jinten, ketumbar sama lada yang masih butiran itu kita apa namanya? Gongseng-gongseng. Di sangrai. Ya, betul, disangrai, malah pinteran dia. Jelas. Oke, sekarang untuk lauk pauknya atau bahan utamanya kita menggunakan ayam. Di sini ada ayam. Di sini sekitar ya tadi nggak nyampe sekilo sih kita beli. Ada 6 potong, kemudian ada tempe, tahu, terus air kelapa, gula garam. Nah, itu aja sih untuk bahan-bahannya. Untuk air kelapa itu wajib ya. Air kelapa sebenarnya nggak wajib, bisa pakai air biasa. Ini 500 ml airnya. Tapi kalau misalnya pakai air biasa itu paling enggak nanti di apa namanya? Di kuahnya itu harus kita kasih gula. Jadi biar lebih gurihnya biar dapat. Jadi kalau kondisi nggak bisa dapat air kelapa, bisa diganti air biasa. Ya, air Karena masak ini kan biasa. lockdown Bu ya. Oh iya. Susah nyari kelapa ya. Siap, ya. Pakai
Baiklah, mari kita mulai. Masya Allah. Pertama kita akan blender bumbu-bumbunya seperti bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, lengkoas, kemiri, jinten, ketumbar, kemudian apa lagi? Oh udah itu aja. Masukin jadi satu. Masukin jadi satu. Monggo Bapak. Silakan. Oke, apa aja tadi ya? Bawang merah, bawang putih. Merah, semua nih bawang merah. Ya, masukin aja semuanya. Bawang merah nih ya, ada 7 siung tadi. 7 siung bawang merah, terus bawang putih Ya. semuanya. Bawang putih semuanya ada 7 siung juga. Ya. Terus kemiri. Kemiri nih dihajar langsung dalam sini nih. Oh, kemiri harus kita potong-potong dulu. Oh, Ditaruh dulu sini. dikeprok dulu ya. Bukan. Kita apa namanya? Taruh sini aja dong. Dikecil-kecilin. Iya, Oh, potong-potong jadi biar gampang ininya. Biar waktu ngegilingnya itu gampang hancur. Jahe sama kunyitnya, Pak. Jahe kunyit. Ya. Ini kalau nggak salah jahe yang ini nih. Ya. Nah, Ini juga kita ibu-ibu potong-potong. jangan lupa jahe bentuknya seperti ini ya. Oke. Padahal Dari bawahnya jahe banget. emang jahe. Kunyitnya. Kunyit atau kunir? Ya, Sama. kunyit. Masih bonggol. Ini kita masukin semua ya. Oke, kasih air. Masih rekam? Ya, biar aja. Masih. Kasih airnya Kasih air biar matang. biar matang. Kita kasih air ini aja ya, Air dari kelapa. Oke, kira-kira Agak berapa telur, ini? Pak. Kira-kira berapa ini? Kira-kira aja. Kira-kira ya, kira-kira Cuma Bu untuk ya. memperlancar. Cuma biar lancar aja. Ini terus dipet dulu. Kecepatannya berapa Bu? Satu aja. Satu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Jadikan berontakan. Buka pelan-pelan, jangan sampai kabur. Kayaknya ketumbarnya karena terlambat tadi belum Nah. ini aja belum. Jadi pastikan semuanya lumat halus. Oke. Udah. Jadi udah halus ya. Nah, ini udah halus. Kita singkirkan dulu ini. Terus Nih hasilnya kayak gini. Nah, sekarang kita akan menumis. ini kompor nyala. Kita tumis biar paling terus. Ya, minyaknya dikit aja. Minyak secukupnya. Yang itu Oh, pakai yang biasanya tuh? enggak yang Oh, apa? yang yang lebar. kotak itu loh. Ini saya kembalikan di sini. Pastikan kering. Ya, Oke, belum panas, belum panas. belum panas. Jadi ini sebenarnya gampang banget cara buatnya, tinggal cemplung aja semua bahan. Tinggal blender semua Blender semua. bahan-bahan juga. Kecuali yang ini ya, Kecuali ada daun-daunan ini. daun-daun semua. Jadi ini istilahnya apa namanya, bumbu ungkep ala keluarga kita. Oke. Yang biasa kita sering pakai. Apa namanya? Jadi setiap kali misalnya kita ini kan kadang sibuk ya, sibuk terus kadang kayak saya lupa makan siang misalnya kayak gitu. Makan ya kadang-kadang ya bapak ya. Terus jadi pasti akan ada
apa namanya, semacam lauk ungkepan seperti ini, tinggal digoreng Ya, aja. langsung digoreng Terus tinggal dimakan. terus tinggal disandingkan dengan sambal. Oh iya. Oh, tadi saya sudah buat Ya, sambal. tadi udah buat sambal terasi terasi. ala keluarga kita juga. Itu Jadi- bisa disandingkan sama hasilnya ini nanti. Nah, itu sudah diupload duluan, jadi Kemarin. alamatnya di bawah ini. Nggak ada ya? Nggak ada, biasa Nggak di ada. atas. Cari aja sambal terasi gitu. Di video sebelumnya sih Video kita sebelumnya. uploadnya. Ya. Oke. Ini udah panas ya Pak Udah ya? panas, Ini udah udah panas. panas ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Meledak nah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Ya, langsung di ini. Oke, di uak-uak Aduk-aduk. di ini tuh. Kegedean lah apinya. Apinya jangan terlalu gede biar nggak gosong. Jadi ini diuak-uak. Nah, sampai apa ini Bu? Ya, sampai harum asap. Ini udah harum. Ya, ini saya kasih lagi sisanya tadi, masih lumayan. Nggak mau rugi. Itu ada lagi. Nggak ada. Oke. Ini dia aduk-aduk ini terus. Mm-mm. Garamnya nanti ya? Oh, iya. Atau nggak? Garamnya sebenarnya Garam. bisa sih, nanti juga bisa, tapi nggak apa-apa, ini kita masukin aja garamnya. Jadi sesuai Sekitar- selera ya. Ya, Yang sekitar suka 1 asin sendok. ya asin, tapi normalnya 1 sendok. Untuk ayam berapa potong itu? Untuk ayam ini tadi 6 potong, tapi tadi lebih dari setengah kiloan. 6 potong ayam. 6 potong ayam. Jadi ini di wok-wok sampai baunya terasa. Wok itu perasaan itu deh yang makan-makan banyak dulu. Oh iya, di wok-wok. Ini di Tumis terus. tumis terus. Ya, lupa kita jadinya. Masukin daun-daunannya. Nah, jadi setelah sudah cukup waktu numisnya, terus dicampurkan semua daunnya. Ya. Jadi aromanya di sini bercampur. Daun salam, ada serai, ada daun jeruk tadi ya. Ya. Sama satu lagi yang panjang itu. Serai. Enggak, yang ini Oh, daun daun kunyit. daun kunyit. Ya. Kirain tadi daun pandan. Daun kunyit ternyata. Oke, ini kalau ingin ditambahin air boleh nggak? Kalau pengen ditambahin air nanti Karena nanti nanti memang nanti akan kita tambahin apa namanya, air kelapa. ini kayak kering gitu ini kan. Iya, emang Emang kayak gini ya? gitu. Nah, ini nanti akan kita masukkan dulu daging-dagingannya dulu. Untuk tempe sama tahu terakhir aja, karena dia lebih cepat ngeresep daripada daging ayam. Kalau Jadi daging ayam kan butuh proses ya, dia biar dia ngeresep sampai biar ke matang dalam. ya. Jadi kalau tempenya dimasukin dulu Lembek habis. nanti Oh iya, cepet hancur, matang iya. telurnya. Tempenya cepet matang. cepat matang dan Hancur. hancur. Udah belum nih? Belum tuh, masih dikit lagi. Belum ya. Enggak ya. Masih kurang. Sudah siap di ini berarti. Oke, ini sudah. Oke. Tinggal kita masukin ayamnya Satu satu-satu. persatu ada 6 ya. Hmm. Ayamnya ini perlu direbus dulu nggak? Enggak, kita cukup bersihkan aja. Ikan, jadi posisi mentah gini ya. Iya, Oke. ini ayam yang baru dibeli pagi tadi.
Aromanya udah terasa sekali. Dilumur seperti ini. Ya. Oke, ini air kelapanya. Air kelapanya. Kalau nggak ada, air putih biasa. Ya. Jadi air kelapanya itu nanti akan membuat gurih dari si ayamnya. Kelapa muda atau kelapa tua, Bu? Air kelapa terserah, bebas aja sih. Bebas air kelapa. ya? Biasanya kan kalau saya beli kelapa parut itu dari yang bongkolan gitu, nanti saya minta air kelapanya, biasanya kayak gitu. Oh, jadi boleh air kelapa muda atau tua, terserah. Terserah. Tapi lebih baik yang Tua ya. kelapa, kalau diminum kelapa muda. Nah iya, yang ini kalau untuk dimasak apa namanya, jadi kita biarkan aja dulu sampai kuahnya asat ya, sampai istilahnya kuahnya sudah meresap ke ayamnya. Sampai meresap, bukan asat. Iya, sampai meresap, sampai asat. Sampai, kalau ini asat, tempenya Oh iya, nggak tempenya. kebagian dong. Iya iya iya. Paling nggak sampai meresap dulu. Ya, sampai meresap. Ya pinter nih. Saya kan cuma pura-pura, nggak bisa. Dah, biarin aja dulu. Tutup. Ya, biar apa? Oke, sampai belepok-belepok gitu ya. Nanti baru diceburin yang tempenya, gitu kan? Ya. Oh iya. Mas Safi, menurut kamu sekarang dengan adanya wabah corona itu untuk pekerjaan gimana efeknya dan dampaknya? Oke. Kita ini kan sedang masa-masa dimana pandemi corona. Jadi pemerintah menyarankan kita untuk work from home, cooking from home. Jadi untuk warga atau masyarakat yang menggantungkan dirinya pada menggantungkan ekonominya pada warga yang di luar atau wisatawan, itu pasti terdampak. Iya, dampaknya apa itu, Pak? Ya, contoh misalkan gini, tadi pagi kan kita keluar nih ke pasar. Nah, jalanannya itu nggak terlalu ramai, sepi. Ya. Artinya orang udah menahan diri untuk pergi kemana-mana. Ya. Pertama yang terdampak pasti adalah ojol. Ya, ojol nongkrong di pinggir jalan. Sebentar. Kan saya nanya ini dampaknya ke Bapak sendiri pribadi, saya. kok jauh banget sampai lebar-lebar ke situ? Gitu, oke. Biasa ya, pakat politikus memang. Oke, kalau ke saya ini dampaknya ya. Pertama, jadi pada saat pandemi ini menyerang, dari yang tadinya dimasakin sebulan sekali jadi setiap hari dimasakin. Orang, aduh, Bapak ini, aduh, malah buka kartu. Kan tadi saya nanya, efeknya itu di pekerjaan. Oh, pekerjaan. Apa? Oke, Gitu pekerjaan. loh. Jadi di pekerjaan, untuk di pekerjaan kami ini sebenarnya tidak terlalu berdampak karena terimanya gaji bulanan, Bu. Tapi kalau untuk yang wira swasta pastinya akan terdampak. Kalau misalkan yang dagang-dagang ini nih terdampak. Ya, Bener kan? Dagang sate, dagang batik batik kukus. kukus, ya. Kalau besok ke Jogja jangan lupa ya, borong batik kukus Ya, by batik kukus. Oliviaru. Batik kukusnya tetap Iklan, buka, tetap open ya, tapi pengirimannya kita lewat Gosen. Gosen Jadi atau online. kita tetap melayani untuk yang pesan batik kukus. Jadi tapi pengirimannya melalui abang Gosen. Ya. Jadi meminimalisir interaksi sosial. Ya. Selain itu juga ini kan mau Ramadan sekalian Lebaran, jadi kita juga di dapur Oliviaru menjual aneka macam kue kering yang unik-unik, terus juga imut-imut kayak yang buat.
Iya, imut. Ya. Saya fokus ke kue keringnya sambil bayangin Oh, kue gitu. keringnya. Jadi Iya. kue keringnya itu ada kue nastar yang bentuknya seperti buah-buah kecil, Buah-buahan. kan? Buah-buah kecil, kan? Ya, fotonya Nanti ini nih, pasang fotonya nih. ting, Ya. buah-buah kecil gitu kan. Jadi tidak hanya enak dimakan tapi juga bisa dipamerin, kan? Yes. Jadi kalau ada di ruang tamu itu ya, misalkan ada ini ada buah apel gitu kan, dimakan, nah rasanya nastar gitu kan. Terus ada jeruk, dimakan nastar lagi. Ya itu kreasinya ya Pak ya. Jadi gitu. sebenarnya nastar semua, cuma bentuknya buah-buahan gitu kan. Ya. Selain Terus itu buat ada ini dong. nggak ulet bulu nggak? Wah, dia suka banget sama kue ulet bulu. Ulet bulu. Itu jadi buat, saya uletnya buat. hijau, nih, hijau, ting gambarnya. Ya gambarnya ini nih, Gambarnya gambarnya. Ulet bulu. Ulet jadi bulu. jadi kalau dari jauh tuh kayak ulet, gitu kan. Jadi kayak jauh kayak ulet. Jadi kalau misalkan ada tamu datang itu bawa anak kecil, itu malah untuk mainan ulet-uletannya. Aduh itu makanan padahal ya Pak ya. Iya. Iya. Nah itu terus satu lagi, kita juga punya kue kering andalan. Untuk kue kering andalan kita itu ya karena saya memang basicnya membuat aneka macam kue batik, aneka kue batik gitu. Jadi kita buat kue kering dari motif batik Ya. Jadi kayak porselen jadinya nanti. kayak porcelain tegel Kayak ya. porselen tegel. Tegel gitu. itu ya jadinya Ya, ya. jadi kayak porselen tegel yang pasti unik. Kalau tetangga ngeliat, tamu ngeliat, itu pasti mereka nggak tega mau makannya. Ya. Tapi Iya. begitu dimakan sekali, dihabisinnya pasti. Karena Ketagihan. rasanya enak. Ya, kita punya 4 varian rasa ya. Ada 4 varian Ada rasa. apa aja? vanilla, cocoa brownie, Mhm. terus red velvet sama peanut butter, Hmm. kacang. Itu rasa kacangnya yang Jadi paling nanti kalau mau enak order bisa menghubungi ini di bawah ini bersama kita. ya. Oh ya, itu udah. Oh ini udah. Oke. Buka dulu, Pak. Nggak usah pakai kayak gitu. Tara, sudah bisa. Aduh. Nggak ada belepok-belepok itu. Iya, udah blak. Masukin tempenya supaya ayamnya nggak kesepian. Ini kalau cuma ayam doang kan kesepian di dalam. Iya. Kasih pasangan tempe. Jadi ini sebenarnya praktis banget. Masakan paling praktis. Jadi bisa untuk Jadi bisa awet nih. Iya, Begitu bisa udah awet. selesai terus di packing. Kalau misalkan mau di packing pakai apa tuh namanya vakum juga bisa. Jadi misalkan masukin kulkas atau masukin ke freezer. Jadi misalkan nanti, aduh hari ini nggak sempet masak nih, udah tinggal buka aja terus digoreng. Oke, ini untuk tahu tempenya kita ambil dulu karena kan tahu sama tempe itu kan lebih apa namanya cepat ngeresap ya. Kayak tak. Ini Sini ambil aja aja. langsung. Kasian banget. Kalau untuk ayam ngeresap tuh. Ini kalau dikasih cabe burung boleh dah. Boleh, tapi Langsung kalau cemplungin suka yang pedes Oh. boleh. Tapi kalau misalnya ini misalnya kita buat ada anak-anak juga kan yang nggak bisa makan pedes ya kayaknya nggak usah pakai ini. Nah, mati. Ini kita simpan sudah modelnya seperti ini. Tinggal nanti kita taruh di kulkas. Tinggal tunggu ayamnya dulu. Banget. Banget. Oke, ini ya kita ambil satu-satu. Dah, ini bumbunya bisa dibuat untuk kuah soto bisa, sisanya
ini hasilnya sudah jadi untuk menu kita hari ini, sekalian untuk menu makan malam kami hari Makan ini. malam. Ya, terima kasih sudah menonton. Semoga resepnya bermanfaat dan bisa segera dieksekusi sama Mudah-mudahan teman-teman. nanti bisa diaplikasikan dengan gampang di rumah. Yap. Kalau ada pertanyaan sampaikan aja di kolom komentar nanti, misalkan masih ada yang Stay safe and stay healthy. Sampai ketemu nanti di video selanjutnya. Tetap sehat dan tetap di rumah aja. di rumah aja. Di rumah aja. Di rumah aja. Oke, see you. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Ayamnya ngeresep. Enak.